Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar kalau Tuhan tidak terlibat dalam seluruh aspek hidup kami. Keadaan kami tidak mungkin baik-baik saja. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami sadar itu karena topangan anugerah Tuhan yang limpah atas setiap kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang tahun 2024 ini. Mari Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sebab bersama dengan Tuhan, kami tahu kami akan mengalami pengalaman-pengalaman baru denganmu. Kami akan melihat penyediaan ilahi, penyertaan ilahi, pemeliharaan ilahi. Itu akan terus berlangsung dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih. Kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan teduhkan hati kami. Dengan sikap hati yang terbuka kami mau belajar firman-Mu. Tuntun kami, terangi jalan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk belajar firman-Mu di dalam. Dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ini adalah ibadah perdana kita di tahun 2024. Ini ibadah sulung kita. Jadi semua yang kita akan lakukan sebagai bagian daripada bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memimpin kita tahun 2023 dengan baik, dan kita tiba di tahun 2024. Dan saya percaya Bapak Ibu, sepanjang tahun 2024 Tuhan mau banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Adalah kerinduan Tuhan itu memimpin kita. Adalah kerinduan Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Supaya kita itu bisa menikmati semua yang Dia sudah sediakan bagi hidup kita. Nah Bapak Ibu, tadi kita naikkan pujian suka-sukamu Tuhan. Saya percaya itu, kalau itu benar-benar kita katakan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti senang, ya. Kalau kita berani berkata suka-sukamu Tuhan, ya. Artinya kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk berkarya secara maksimal. Dan tahukah kita kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Menghantar kita pada masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Nah, suka-sukamu Tuhan, menurut saya itu sebuah pernyataan untuk kita ini totalitas ikut Tuhan. Setuju? Oh, suka-sukamu Tuhan, ya. Artinya Tuhan mau apa? Aku nurut. Tuhan pimpin kemana? Aku akan ikut. Tuhan mau aku kerjakan apa? Aku akan laksanakan. Nah, itu suka-sukanya Tuhan. Kita kemudian menyelaraskan semua rencana kita, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu namanya suka-sukamu Tuhan, ya. Kalau kita berani berkata, ya wes karepmu Tuhan, terserah Tuhan. Pokoknya aku manut saja, aku ikut Tuhan saja. Ya, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa jalan Tuhan itu jalan kemenangan. Amin. Ya, Paulus berkata syukur kepada Tuhan yang memimpin kita di jalan kemenangannya. Karena Kristus Yesus adalah sang pemenang. Amin. Dan dia berkata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan karena kita. Kalimat selanjutnya dicatat di kitab Roma pasal 8 ayat 37. Kita lebih daripada pemenang karena Kristus mengasihi kita. Nah, jangan lupa karena Kristus. Jadi kita lebih daripada pemenang karena Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbagi tentang apa yang menjadi visi kita sepanjang tahun 2024. Ya, mari kita lihat lebih dulu ayatnya. Di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14. Ya, jelas dikatakan bahwa mereka akan melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan
dan raja di atas segala raja. Kenali baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa yang beserta dengan kita, yang mau memimpin perjalanan hidup kita, yang mau terlibat dalam seluruh hidup Bapak Ibu Saudara, Yohanes melihat dan berkata, dia adalah Tuan di atas segala tuan. Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, lalu dikatakan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka yang bersama-sama dengan Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala raja, yang telah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Nah, mereka yang bersama-sama dengan dia, itu juga akan menang. Juga akan menang. Mereka yang bersama dengan Yesus juga akan menang. Jadi Bapak Ibu, kemenangan kita bukan faktor kita. Kemenangan kita karena kita bersama-sama dengan Yesus yang kemudian memberikan kemenangannya kepada kita. Ya, karena jelas Alkitab berkata, mereka yang bersama-sama dengan dia juga ikut mengalami kemenangan. Bagaimana kalau kita tidak bersama dengan dia? Itu pertanyaannya. Apakah kita juga akan menang? Jelas bahwa ini bertentangan dengan apa yang dituliskan. Karena Alkitab berkata, mereka yang dipanggil, dipilih dan yang setia, mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Karena mereka bersama dengan Yesus, mereka juga akan menang. Tapi kalau mereka tidak bersama dengan Yesus, mereka jelas tidak ada di pihak Yesus. Kalau kita tidak bersama dengan Yesus, percayalah Bapak Ibu, kita bersama dengan mereka yang di atas itu, yang akan berperang melawan anak domba. Karena Yesus berkata, kalau mereka tidak bersama dengan saya, maka mereka akan melawan saya. Iya kan? Kalau kita bersama dengan Tuhan, berarti kita ada di pihaknya Tuhan. Kita mengikuti. Nah, kata bersama itu menggunakan bahasa Yunani, menggunakan kata meta. Mengikutinya. Ya, jadi mereka yang bersama dengan Yesus itu, mereka mengikuti jejak anak domba itu. Mereka mengikuti arahannya. Mereka mengikuti perintahnya. Mereka mengikuti cara hidupnya. Mereka mengikuti keteladanannya. Jadi mereka yang akan menang, yang melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup mereka adalah begini. Mereka yang mengikuti Yesus. Itu sebabnya karena mereka mengikuti Yesus, mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Kata meta itu juga memiliki arti disertai. Ya, jadi mereka yang disertai Yesus, mereka juga akan menang. Jadi Bapak Ibu jelas di sini bahwa orang-orang yang kemudian akan melihat kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang telah memastikan bahwa seluruh kehidupannya, pemikirannya, bahkan pola dan cara hidupnya adalah mengikuti jejak anak domba. Kemanapun anak domba melangkah, mereka bergerak bersama-sama. Mereka selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, mereka menang karena mereka bersama dengan Yesus, disertai Yesus, mengikuti Yesus. Jadi jelas bahwa kemenangan kita bukan ditentukan oleh kita, tapi karena Kristus bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu peristiwa. Ya, setelah Yesus bangkit, ya, murid-murid ada yang percaya, ada yang masih ragu-ragu. Di Injil Yohanes pasal 21 dicatat dalam satu kisah itu. Kemudian Petrus berkata begini. Ya,
dikatakan, kata Simon Petrus, ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini bukan kejadian pertama kali waktu mereka akan berjumpa dengan Yesus. Di peristiwa pertama kali waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ya, Simon bersama-sama dengan Andreas, bersama dengan Yohanes dan Yakobus dan penjala-penjala yang lain telah sepanjang malam mencari ikan dan mereka tidak dapat ikan. Mereka gagal. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa setelah Yesus bangkit, dicatatlah satu kejadian ini. Kembali lagi Petrus pergi menangkap ikan bersama-sama dengan teman-temannya. Dan Alkitab mencatat sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Ya. Lalu kemudian dicatat di ayat selanjutnya, maka kata Yesus kepada mereka, sebelumnya Yesus berkata, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Mereka berkata, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mereka gagal. Kenapa tidak ada? Karena mereka tidak berhasil menangkap satu ekor pun. Mereka kembali pada kegagalan yang pertama yang mereka pernah alami. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh ikan. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Waktu mereka pergi tanpa kehadiran Tuhan, betul? Mereka berupaya dengan cara mereka. Dan mereka gagal. Tapi kemudian Yesus kemudian memberikan perintah. Kembali lagi polanya selalu gitu. Lagi-lagi datang firman-Nya sebelum mujizatnya. Ya, lagi-lagi datang firman-Nya sebelum terobosan itu datang dalam hidup mereka. Ya, dicatat kemudian lalu mereka menebarkan jala dan Alkitab catat mereka berhasil. Ya, kapan mereka berhasil? Waktu mereka menerima sebuah arahan dari Tuhan dan kemudian mereka mentaatinya. Kalau dalam peristiwa sebelumnya, Simon Petrus pernah berkata kepada Yesus, Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan dan kami tidak dapat apa-apa. Masih kasih alasan. Tapi kali ini mereka langsung nurut. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya mau coba sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, taat totalitas kepada apa yang Tuhan katakan, mereka mengalami sesuatu. Mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami terobosan, mereka mengalami keberhasilan di mana sebelumnya mereka gagal. Bahkan di tempat yang sebenarnya itu bukan tempat di mana yang selayaknya, ya, karena mereka sudah bergeser, udah mau menepi, ya, tapi di tempat itu justru karena mereka mengikuti Tuhan, mentaati Tuhan, totalitas melakukan apa yang Tuhan kerjakan, mereka mengalami terobosan dalam hidup mereka. Dari gagal kemudian mereka menjadi berhasil. Nah, terobosan itu akibat yang ditimbulkan dari perpaduan antara kehadiran Tuhan lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus dengan ketaatan dan kepatuhan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan hal itu mendatangkan pembaharuan, perubahan, terobosan dalam hidup kita. Jadi ada perpaduan antara kehadiran Tuhan dan kepatuhan kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya tulis bahwa totalitas dalam Tuhan akan membawa kita dalam terobosan dalam kehidupan.
Nah, kita mau belajar tentu dari Yesus Kristus. Kitab Ibrani pasal 5 itu mencatat demikian. Dan sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat untuk melakukan hal-hal yang kemudian konsekuensinya kecil. Taat melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Itu gampang. Tapi Yesus belajar taat dari apa yang dia derita. Dia datang saja manusia menolak dia. Ya, orang-orang yang dimana kemudian dia melakukan banyak mujizat di Kapernaum. Dia datang ke kota dimana dia dibesarkan di Nazaret. Dia ditolak. Dia dikecewakan, dia dijual, dia dihianati. Yesus belajar untuk tetap taat kepada kehendak Bapaknya. Ingat waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kalau boleh ya cawan ini berlalu daripadaku. Di ayat sebelum ayat 8, ayat 7, Yesus itu dengan ratap tangis meminta supaya itu bisa dilalui. Jangan dialami. Tapi dia belajar taat. Bapak Ibu, nah lihatlah ketaatan yang totalitas yang Yesus tunjukkan kepada kehendak Bapaknya, rencana Bapaknya. Kemudian dikatakan itu menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Terjadi sebuah terobosan di mana semua orang yang percaya kepada Yesus menerima keselamatan. Lewat apa? Ketaatan total yang Yesus tunjukkan. Ya, ketaatannya kemudian membawa terobosan di mana gini, kita manusia bisa menghampiri Tuhan kapanpun kita mau. Ya, waktu perjanjian lama orang Israel tidak bisa sembarangan masuk ke ruang maha suci. Hanya imam besar itu pun setahun sekali. Tapi begitu Yesus mati di atas kayu salib menunjukkan ketaatan secara total kepada Bapaknya, terobosan terjadi. Kita tahu tirai bait Allah itu terbelah dua, ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap saat kita bisa datang langsung kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Lihatlah, ketaatan selalu membawa efek terobosan. Ya, ada pembaharuan, ada perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua. Mari sepanjang tahun ini kita mau terus tingkatkan totalitas kepatuhan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, ada banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah dengar. Ya. Tapi coba kita mulai lihat lagi di area-area mana kita ini tidak patuh kepada Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan sangat senang waktu kita kemudian berkata, suka-sukamu Tuhan. Pokoknya aku nurut saja sama Tuhan. Kamu pindah ke sini, iya Tuhan. Kamu lakukan ini, iya Tuhan. Ya, itu kalau kita mengenal Tuhan itu secara pribadi. Kemarin dalam pembacaan harian kita, ya, kita membaca tentang orang yang dirasuki oleh banyak roh jahat di Gerasa. Bapak Ibu baca itu, ya. Kemarin kita belajar tentang hal itu. Ya, nah Bapak Ibu, waktu Yesus datang, roh jahat itu mengenali Yesus dan berkata, mengapa engkau datang? Yesus anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau datang mau menghukum kami sebelum waktunya? Bapak Ibu, ya, setan itu percaya Yesus itu Tuhan. Setan percaya bahwa Yesus bisa mengirim mereka masuk ke jurang maut. Kalau Bapak Ibu baca ayat perikop kemarin. Ya, mereka percaya bahwa Yesus berotoritas lebih tinggi dari semua otoritas yang ada. Itu sebabnya mereka memohon, jangan kirim kami ke jurang maut. Ya, mereka percaya Yesus punya otoritas. Mereka percaya Yesus itu Tuhan. Tapi setan tidak bertobat. Betul? Tidak bertobat. Kita tahu Yesus Tuhan.
Kita tahu rancangannya baik buat kita. Kita tahu bahwa semua perintahnya demi kebaikan kita. Tapi berapa banyak kita kemudian mentaati firman Tuhan. Setiap perintah-perintah yang datang dalam hidup kita. Kita masih pilih-pilih. Kita nggak bisa totalitas ikut Tuhan. Kita masih memberikan sebagian ruang hati kita kepada Tuhan. Tapi sebagian kita masih atur sendiri. Ya, Tuhan tidak totalitas bisa memimpin kita. Karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sangat berbeda. Coba Bapak Ibu baca nanti. Ya, ketika orang yang dirasuk setan ini sudah disembuhkan. Roh jahat itu sudah keluar dari diri orang itu dan pindah ke 2000 babi. Ya, lalu kemudian dia mau ikut Yesus. Yesus berkata begini. Pulanglah ke rumahmu. Ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Bapak Ibu, mungkin bagi dia menyenangkan bisa bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin tidak banyak hal yang dia bisa lakukan. Ya. Karena semua berfokus kepada Yesus. Ya, semua mata memandang kepada Yesus. Dan Yesus bilang begini, pulanglah ke rumahmu. Ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Alkitab mencatat, lalu laki-laki ini pulang. Dan dia pergi ke seluruh penjuru kota dan menceritakan apa yang Yesus buat dalam hidupnya. Yesus suruh dia ceritakan di rumahmu. Tapi dia lakukan lebih daripada yang Yesus mau dia lakukan. Dia pergi dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Seluruh kota diceritakan apa yang Yesus sudah buat dalam hidupnya. Itu totalitas. Ketaatannya totalitas. Bukan hanya rumahku saja yang perlu dengar kabar baik. Rumah tetanggaku harus dengar apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dengar ini baik-baik. Pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu dapat bertambah, berkembang, bertumbuh tanpa pengalaman dengan Tuhan. Sekali lagi. Ya. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu dapat bertumbuh, berkembang, ya, semakin banyak tanpa kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab, pengetahuanmu tentang Yesus Kristus bertambah. Bapak Ibu dengar khotbah, pengetahuanmu tentang Kristus juga bertambah. Makin banyak dengar, makin banyak baca, makin banyak tahu. Setuju? Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju. Tapi dengar tidak mengubahkan apa-apa. Ingat Yesus bilang, mereka yang dengar firman-Ku tapi tidak melakukannya, hidup mereka itu gampang mengalami goncangan. Begitu itu seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Tahu pasir? Gampang bergerak. Gampang berubah sifatnya. Betul? Jadi begitu datang banjir, begitu datang hujan lebat, kerusakannya fatal. Jadi kekuatan hidup kita itu bukan ditentukan waktu kita dengar firman. Tapi waktu kita melakukan firman. Karena Yesus bilang, mereka yang dengar firman dan melakukannya, aku memberikan kepadamu sebuah gambaran. Seperti apakah orang seperti ini? Dia seperti orang yang menggali dalam-dalam, lalu meletakkan batu sebagai pondasi dan membangun rumahnya di atas batu. Waktu hujan datang, banjir datang, badai datang, rumahnya tetap kokoh. Jadi kekuatan kita tuh bukan waktu dengar firman Bapak Ibu. Waktu kita lakukan firman. Ya, semua kita tahu kan bahwa kekuatan sebuah rumah bukan ditentukan oleh warna catnya. Bukan ditentukan oleh model bangunannya. Ditentukan oleh apa? Pondasinya. Betul Bapak Ibu? Setuju ya? Makin kita mau membangun tinggi sebuah bangunan, maka pondasinya harus semakin dalam. Betul enggak?
Jadi kedalaman menentukan ketinggian. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kalau kita mau bangun tinggi, Bapak Ibu bangun ke dalamnya, itu butuh waktu lebih lama. Kalau bangun rumah 1 lantai, pondasinya nggak usah dalam-dalam. Nggak usah sampai 3 meter, 4 meter. Betul? Dan itu prosesnya cepat. Bangun pondasi untuk 1 lantai. Coba untuk yang 10 lantai. 300 lantai. Proses bangun pondasi saja makan waktu. Nah, Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Kalau kita rasa proses hidup kita kok lama ya. Itu jangan-jangan memang pondasinya dalam. Karena Tuhan mau bawa kita nanti bangun di posisi yang sangat tinggi. Ya, kalau cepat ya, jangan-jangan cuma 1 lantai. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa semua yang Tuhan kerjakan itu baik buat hidup kita. Jadi jangan bilang, kok lama Tuhan prosesnya? Loh, memang bangun pondasi untuk ketinggian yang tinggi, itu proses bangun pondasi lama Bapak Ibu. Ya, nah makanya pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat menentukan respon ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, pengetahuan kita tentang Tuhan dapat berkembang, bertumbuh tanpa pengalaman dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ya, pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa, tidak mungkin kita alami tanpa pengalaman dengan Dia. Kalau kita mau kenal Dia, maka Bapak Ibu harus punya pengalaman dengan Dia. Harus ada hubungan. Ya, makin kita kenal Tuhan, itu karena kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen susah bersaksi? Tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Karena tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Karena modal untuk bersaksi adalah pengalaman dengan Tuhan. Nah, kalau tidak punya pengalaman dengan Tuhan, kita cuma bisa cerita pengetahuan tentang Tuhan. Iya benar sih Tuhan itu baik. Temanku bilang loh, temanku tuh ngalami mujizat. Ya semua temanku. Loh, terus kamu nggak ngalami apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mendorong setiap kita. Yuk, mari kita membangun kepatuhan yang totalitas dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita. Setiap kali kita taat kepada Tuhan, kita akan lihat gini. Sesuatu yang baru itu pasti dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat satu peristiwa. Dari peristiwa ini saya ingin menarik beberapa nilai dan prinsip penting buat kita. Supaya begini, waktu kita nih patuh sama Tuhan, kita nih nurut sama Tuhan, ya taat totalitas sama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan terobosan-terobosan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita lihat 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai 17. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan saja. Ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin, banyak enggak? Banyak sekali ya. Untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Daud tanya sama Tuhan. Ya, minta petunjuk dari Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku harus lakukan apa? Di situasi seperti ini, Tuhan mau aku lakukan apa? Haruskah aku maju? Perhatikan, Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul
mereka kalah di sana. Dan berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Bapak Ibu, penting sekali ya. Bahkan untuk pengalaman yang sama. Daud itu memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Penting sekali untuk tanya sama Tuhan. Ya. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Bapak Ibu lihat. Sebuah terobosan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan dan kepemimpinan daripada Raja Daud. Bapak Ibu perhatikan waktu dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, janganlah maju di belakang. Jadi Daud ternyata sudah punya rencana. Ya, ketika Filistin datang mau menyerang dia, ya, seketika itu kemudian muncul pemikiran dalam pikirannya. Strategi bagaimana dia mau melawan musuhnya. Dia mau menyerang dari belakang. Ya, Bapak Ibu, waktu kita dapat masalah, ada tantangan. Saya percaya secepat itu kemudian kita berpikir bagaimana menyelesaikannya. Betul? Setuju ya? Bagaimana kita mengatasi hal ini? Apa yang harus aku lakukan? Itu hal yang umum, itu normal, itu biasa. Daud juga berpikir begitu. Ishak waktu terjadi kelaparan berpikir akan ke Mesir, ya. Lalu Tuhan datang kepada Ishak dan berkata, Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal saja di sini. Ingat peristiwa itu Kejadian 26, ya kan? Jadi begitu ada masalah, begitu ada tantangan, begitu ada kesulitan, pasti di dalam pikiran kita ada muncul cara-cara, upaya-upaya, rencana-rencana apa yang mau kita kerjakan. Itu normal Bapak Ibu. Nah Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tapi yang luar biasanya adalah begini. Daud datang kepada Tuhan dan berkata. Pasti pertanyaan sama, Tuhan. Aku maju enggak? Aku ini maunya maju dari belakang. Mengejutkan mereka. Jadi mereka pikir saya lengah. Tapi saya akan masuk dan menyerang dari belakang. Tuhan bilang begini. Jangan maju dari belakang. Dan Bapak Ibu lihat, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia punya rencana, tapi dia sama Tuhan itu totalitas Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, ya, bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau. Coba saya tanya, itu derap langkah siapa? Halo? Coba lihat, Daud bilang apa? Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Daud tahu bahwa gini, yang berperang itu Tuhan. Yang membuat terobosan itu Tuhan. Lewat aku. Dia tidak bilang begini, karena aku, karena strategiku, karena kemampuanku, karena ketaatanku. No, dia tahu itu Tuhan. Dia berkata, Tuhan menerobos melalui aku. Aku ini cuma alat. Aku ini cuma sarana. Yang mengerjakan semua itu Tuhan. Yang membuat terobosan, kemajuan, pemulihan. Dan semua hal-hal yang kita ingin lihat terjadi dalam hidup kita. Itu Tuhan yang mengerjakannya. Sekali lagi Tuhan bilang sama Daud. Nanti kalau kau mendengar derap langkah di pohon kertau. Baru kau maju. Sebab Tuhan sudah berperang ganti kamu.
Bagian Daud apa? Patuh, taat secara totalitas. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita mau tarik pelajaran pertama? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan mulai membalikan keadaan kita ketika kita sepenuhnya mentaati firman-Nya. Bagaimana misalkan Daud berkata, Tuhan, bagaimana kalau yang sebagian itu nyerang dari belakang, yang sebagian buat lingkaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apakah yang Tuhan akan kerjakan itu terjadi? Tuhan mau kita taat sama Dia sepenuhnya. Coba kita lihat ayatnya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Tuhan bilang, majulah. Apa yang Daud lakukan? Daud maju. Waktu dia maju, Tuhan sudah membuat perubahan. Membalikkan keadaan ketika Daud totalitas mengikuti Tuhan. Makanya Daud berkata gini, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku. Allah telah menerobos, bukan aku. Sebelum aku maju, Tuhan sudah berperang lebih dulu. Ya, itu sebabnya dikatakan Daud memukul mereka kalah di sana. Ya, Daud memukul kalah mereka di sana, tapi lihat apa yang dia katakan. Tuhan yang melakukannya melalui aku. Nah, ini jelas. Yang berperang itu Tuhan. Yang membuat terobosan itu adalah Tuhan. Jadi waktu kita Bapak Ibu ya sepenuhnya mentaati firman Tuhan, maka di saat itulah Tuhan mulai membalikkan keadaan kita. Berapa kali kita coba dengan upaya kita. Mencoba mengubah keadaan kita, mengubah pasangan kita, mengubah ekonomi kita, dengan cara kita, dengan pengalaman kita, dengan nasihat-nasihat orang-orang pintar, orang-orang bijak, orang-orang yang ya mungkin ahli di bidangnya. Kita sudah coba itu. Tapi kita lihat bagaimana waktu firman Tuhan datang dalam hidup kita. Pengenalan kita akan menentukan kepercayaan kita. Coba kita lihat yang kedua. Tuhan mendatangkan terobosan saat kita bersedia berjuang. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Allah dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Nah Bapak Ibu, apa yang saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendatangkan terobosan saat kita bersedia berjuang. Kenapa berjuang? Ingat, Daud sudah punya rencana. Betul? Dia mau maju dari belakang. Dia mau menyerang dari belakang. Ya. Dan dengan pengalaman-pengalaman dia berperang dan tidak pernah kalah. Saya yakin, Daud sangat yakin dengan strategi ini bisa menang. Tapi kemudian waktu Tuhan berkata, jangan maju dari belakang. Daud harus berjuang untuk menaklukkan keegoannya. Untuk kemudian menyelaraskan kehendak dan rencananya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Ya, berjuang mematikan kedagingan kita untuk taat sama firman Tuhan. Itu butuh berjuang. Tidak mungkin kita melihat terobosan kalau kita tidak mau berjuang menyalipkan semua keinginan daging kita. Jangan lupa Bapak Ibu, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Setuju? Ya. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Karena itu terjadi peperangan. Bapak Ibu harus berjuang untuk berkata gini, taat sama firman Tuhan. Walaupun daging kita berkata, tidak mungkin, taat saja. Nah makanya bahwa Tuhan mendatangkan terobosan ketika kita bersedia berjuang. Ayo berperang, ikuti strateginya Tuhan.
Taat itu totalitas, jangan setengah-setengah. Baru kita akan lihat Tuhan menerobos melalui kehidupan setiap kita. Daud berjuang ya untuk kemudian menyelaraskan semua rencananya, strateginya. Untuk itu dia harus menaklukkan semua upaya-upaya, pakai kekuatannya, pakai kemampuannya. Dia harus taklukkan itu dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena seringkali begini, cara Tuhan kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Kadang-kadang yang Tuhan minta kita lakukan tidak masuk di dalam logika kita. Bertentangan dengan rencana kita. Bertentangan dengan pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang kita pikir ini lebih brilian dan lebih bagus, lebih masuk akal. Dan untuk taat kepada Tuhan secara totalitas, kita harus dan pasti berjuang mengalahkan kedagingan kita. Percayalah Bapak Ibu, selama kita tidak mau berjuang menaklukkan keinginan daging kita, Bapak Ibu dan saya tidak bisa taat secara totalitas. Pada bagian-bagian tertentu kita bisa taat. Tapi pada bagian-bagian lain di mana kedagingan kita harus disalibkan, harus ditaklukkan dan butuh perjuangan. Di area itulah yang seringkali kita nggak taat kepada Tuhan. Karena kita punya rencana sendiri. Kita punya jalan sendiri. Kita punya rancangan yang lebih baik menurut kita. Sampai Amsal harus berkata ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, semua yang kita pikir baik belum tentu di ujung sana mendatangkan kebaikan. Berjuang sebab cara Tuhan itu seringkali berbeda. Jadi kita harus berjuang matikan keinginan daging kita untuk bisa totalitas taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, terobosan bukanlah sesuatu yang kita nantikan. Terobosan adalah Tuhan yang menanti kita untuk merespon dalam ketaatan atas apa yang telah Dia perintahkan dan janjikan. Kita seringkali berpikir bahwa kita sedang menantikan terobosan. Sebenarnya Tuhan sedang menantikan. Terobosan itu Tuhan yang mengerjakannya, bukan kita. Ya, kita tidak mungkin bisa melakukan terobosan-terobosan tanpa Tuhan. Nah, jadi kita pikir kita sedang menantikan ya terobosan. Kita sedang menantikan pemulihan. Bapak Ibu, padahal Tuhan sedang menunggu kita. Ya, menunggu kita apa? Berespon untuk taat. Nah, ketaatan kita tadi kemudian akan mendatangkan terobosan. Jadi Tuhan sedang menanti Bapak Ibu Saudara untuk merespon dalam ketaatan atas apa yang telah Dia perintahkan dan Dia janjikan. Ketaatan kita yang totalitas akan menghadirkan, akan mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu berjuang. Betul? Kalahkan daging. Pikul salib tiap hari. Loh, Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib tiap hari. Jadi pikul salib itu harian. Ya, salib itu gunanya untuk apa? Mematikan, alat menghukum, alat mematikan. Jadi pikul salib itu gini, matikan keinginan dagingmu tuh tiap-tiap hari. Kenapa? Karena keinginan daging selalu memberontak untuk taat kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa ketaatan yang totalitas dalam Tuhan akan menghantar kita pada terobosan baru dalam kehidupan. Coba cek Bapak Ibu dalam hidup kita. Di bagian-bagian mana
kita belum mengalami terobosan. Coba cek, tarik mundur lagi. Ada ndak arahan Tuhan? Ada ndak janji Tuhan? Ada ndak nasihat Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan nasihat sudah datang. Jangan-jangan janji Tuhan sudah diberikan. Jangan-jangan perintah sudah disampaikan. Tapi kita tidak melakukannya. Kita udah dengar, tapi kita nggak lakukan. Begitu dapat masalah, kita nangis-nangis sama Tuhan. Kemarin dalam doa pagi bersama dengan full timer saya bilang begini, orang Kristen itu ya seringkali sukanya menangis, menyesal. Ya, begitu dapat masalah nangis, nyesal Tuhan. Kenapa saya lakukan ini? Seharusnya saya tidak buat ini bla bla bla. Kita suka menyesal. Cuma berhenti sampai menyesal. Tapi tidak bertobat. Beda ya Bapak Ibu ya. Menyesal. Kenapa aku nggak taat ya? Lu cuma nyesel toh. Besoknya tetap tidak taat. Di tahun 2024. Aku harus lebih semangat baca firman. Gitu kan. Itu 31 Desember 2023. Dalam batin. Tuhan tahun 2024 lebih excellent. Lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kan? Loh, tanggal 1 gak baca renungan. Coba. Tanggal 2 lupa kalau ada renungan. Nah gimana coba? Ya kan? Kita ini suka menyesal tapi gak bertobat. Matius tuliskan hasilkanlah buah pertobatan. Jadi pertobatan itu harus ada buahnya. Mari kita jadi jemaat yang totalitas dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Nggak pilih-pilih. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Saya mau sodorkan dengan cepatlah. Tuhan mau Bapak Ibu ngalami terobosan. Amin. Dia mau kita menikmati semua berkat-Nya dalam hidup kita. Nah, kemudian Tuhan memberikan support system. Dia kemudian menolong kita supaya kita itu bisa mengalami terobosan. Ya, yang pertama apa yang Dia sediakan buat kita? Ya, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Daud bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi waktu Bapak Ibu punya firman Tuhan, kita punya arahan. Ya, kita tahu kemana kita harus melangkah. Kita tahu apa yang harus saya lakukan. Itu sebabnya jangan sampai kita nggak punya firman dalam roh kita, dalam hati kita. Daud berkata, aku menyimpan janji-janjimu. Aku menyimpan titah-titahmu. Aku menyimpan hukum-hukummu di dalam hatiku. Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jangan taruh firman Tuhan itu di pengetahuan kita. Pengetahuan hanya bikin orang sombong. Tapi biarkan firman Tuhan itu terwahyukan dalam hidup kita. Karena setiap hal yang terwahyukan itu memerdekakan kita. Mendesak kita pada pertobatan dan perubahan hidup. Jadi butuh ketaatan untuk mengalami perubahan hidup. Nah Tuhan sudah memfasilitasi kita dengan firman-Nya. Supaya kita bisa menerobos, mengalami terobosan. Tuhan menerobos melalui hidup kita. Bapak Ibu taatlah kepada firman-Nya. Setiap orang yang kemudian melakukan firman Tuhan. Daud berkata, mereka yang merenungkannya siang dan malam. Dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Ya, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, itu juga dikatakan Tuhan kepada Yosua. Renungkan itu, jangan lupa lakukan apa yang kau renungkan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka perjalananmu akan apa? Berhasil dan beruntung. Bukankah itu terobosan? Firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Penolong dan penghibur. Ya, siapa di sini yang tidak perlu ditolong dalam hidupnya? Nggak ada. Kita butuh pertolongan.
Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Roh Kudus siap menolong kita. Persoalannya adalah kita tidak suka dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Jadi jelas bahwa Roh Kudus selalu membawa kita bertindak, melakukan hal-hal yang banyak kali daging kita nggak suka. Mengampuni misalkan, daging kita nggak suka. Karena orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang mengalami kepahitan, selalu punya kecenderungan untuk membalas. Anggap saja, saya sakit hati sama Pak Rudi. Ya, saya sakit hati sama dia. Saya kemudian tidak mau menampakkannya. Ya, tapi saya juga tidak mengampuni dia. Ya, tapi saya bilang gini, enggak, saya baik-baik saja, gitu kan. Nah, tapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak senang sama dia, saya tidak ngobrol sama dia. Ya, itu pembalasan kecil-kecilan. Saya nggak bisa pukul, sudah saya nggak usah berteman sama dia. Saya pakai alasan, daripada nanti kita hubungan makin rusak, ya sudahlah kita jalan masing-masing. Itu alasan. Ya. Jadi orang kepahitan itu adalah ketidakmampuan untuk mengampuni dan punya kecenderungan untuk membalasnya. Nah, pembalasannya kecil-kecilan, ndak ngomong, itu pembalasan. Ya, ndak mau bertegur sapa, itu pembalasan. Nah, Roh Kudus Bapak Ibu itu selalu memandu kita melakukan firman Tuhan. Dia menolong Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita tidak mampu. Bapak Ibu pikir gampang mengampuni kalau Tuhan tidak lebih dulu mengampuni kita. Kalau Roh Kudus tidak tolong kita, tidak gampang. Memberi lebih daripada yang diharapkan. Tidak gampang kalau Roh Kudus tidak kerja dalam hidup kita. Tidak gampang Bapak Ibu. Nah, dia roh penolong. Dia bukan hanya penolong, dia penghibur. Setiap kita butuh dihibur. Amin Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak kesampaian. Kadang-kadang orang yang kita sayangi mengecewakan kita. Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita untuk memberi penghiburan. Waktu kita merasa letih, lesu dan kita mulai mau putus asa, kehilangan pengharapan, Roh Kudus akan menghibur kita. Percaya saja. Ini hanya masalah waktu. Karena Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita terhibur lewat Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus menghibur kita? Lewat firman Tuhan. Makanya kembali lagi jangan sampai nggak suka merenungkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan lewat firman Tuhan. Sebab waktu kita lakukan firman Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, fasilitas yang ketiga, support system yang ketiga. Untuk menolong Bapak Ibu Saudara kemudian bisa mengalami ketaatan total. Lalu menerima terobosan dalam kehidupan. Yang Tuhan sediakan adalah gini, komunitas. Membangun kasih persaudaraan. Ya. Nah, saya mau kasih contoh saja untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara. Boleh saya minta Tony, David, kemudian siapa lagi? Samuel. Ya, yuk maju bertiga. Ya. Ayo pria ganteng. Sedap. Ya, mereka bertiga. Bisa rangkulan begini? Siap. Ya, ini komunitas. Ini mereka sedang membangun kasih persaudaraan. Bapak Ibu ingat enggak? Kita digambarkan seperti domba, betul? Ya, domba itu punya penglihatan enggak terlalu jauh dengan gembalanya. Ya, kawanan domba, waktu mereka bersama-sama, Bapak Ibu coba lihat. Bisa enggak mereka saling bergesekan? Bisa enggak kemudian kaki yang satu menginjak kaki yang satu? Bisa, sangat bisa. Ya, memang di dalam komunitas, kadang-kadang kita bergesekan. Kadang-kadang kita kemudian merasa enggak nyaman dengan satu dengan yang lainnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam komunitas, ya semuanya jalan, kita jalan, maka kalau kita mau tersesat,
Kalau kita mau kehilangan arah. Waktu kita ada di dalam komunitas, kita itu bergerak tetap bersama-sama. Betul? Kita ketolong karena ada komunitas. Ya. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Ya, waktu kita ada di tengah-tengah komunitas, waktu kita jalan bareng, kita itu tanpa sadar terarahkan sendiri. Iya kan? Karena apa? Karena semua teman, ya, kita rame-rame, yuk pergi yuk. Tiba-tiba semua sepakat. Kita pikir kita mau ke warung, tapi semua teman bergeraknya ke gereja. Coba, kita yang di tengah-tengah kan ngikut. Nah, betul enggak? Itu sebabnya disebut kawanan domba. Waktu kita ada di dalam komunitas, teman-teman kita bisa menjaga kita. Ya. Waktu kita ada di dalam komunitas, Bapak Ibu akan tetap mendengar tentang Yesus. Karena komunitasmu akan terus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Jadi waktu ada di dalam komunitas, kita itu diingatkan tentang Tuhan. Kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan. Kita diingatkan tentang janji Tuhan. Bapak Ibu akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita. Itu menjagamu kemudian untuk tetap bisa totalitas ikut Tuhan. Tuhan menyediakan komunitas untuk menolong kita. Terima kasih. Nah, coba kalau Bapak Ibu bayangkan mereka terus bergandengan ini, ya, yang satu mau ke kiri tetap aja, kalau dua ke sana tetap aja dia ikut. Setuju enggak Bapak Ibu? Itu kekuatan komunitas Bapak Ibu. Makanya penulis Ibrani berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan bersama. Jangan. Menjelang kedatangan Tuhan, justru harus semakin ada dalam sebuah komunitas membangun kasih persaudaraan. Supaya apa? Kalau yang satu jatuh, yang satu bisa angkat. Kalau kita sendirian jatuh, tidak ada yang bisa tolong kita. Lihatlah, Tuhan memberikan kepada kita support system. Supaya Bapak Ibu bisa tetap taat kepada Dia. Supaya Bapak Ibu bisa tetap melihat pertolongan, terobosan terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Tuhan mulai membalikan keadaan ketika kita sepenuhnya mentaati Dia. Daud melakukan apa yang Tuhan katakan, walaupun dia punya rencana. Tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dia harus berjuang, mengalahkan egonya, mengalahkan kemampuan mengandalkan dirinya sendiri. Dan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini, kalau kita mau melihat terobosan sepanjang tahun 2024, yuk mari taat secara totalitas dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan. Ya, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan sebagian. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dengan segenap. Kalau mau ikut Tuhan, segenap hati. Kalau mau taat, segenap hati. Segenap. Ya, totalitas dalam Tuhan. Terobosan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sambil kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk menghampiri Tuhan. Tapi kita ini beroleh anugerah. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita. Tapi karena kasih karunia yang kita terima dari Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih buat cintamu yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan tilik hati kami. Mari Tuhan perbaharui manusia batinia kami. Roh Kudus menolong setiap kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, patuh sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. Bukan karena kami menginginkan terobosan. Karena kami tahu terobosan itu akibat dari kepatuhan kami.
Itu hasil yang Tuhan beri buat semua ketaatan yang kami lakukan. Kami taat karena kami mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Kami taat karena kami belajar dari Yesus Kristus yang telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Sebagai manusia, Engkau sudah belajar taat sampai mati. Karena itu kami mau belajar dari-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Berkati roti dan anggur untuk mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus. Tubuh dan darah-Mu telah dicurahkan demi kami manusia, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Karena kami percaya akan pengorbanan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani setiap kami. Tuhan juga berkati setiap hubungan-hubungan yang terbangun waktu kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami manunggal dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus, kami akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah akan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, pengorbanan-Mu tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu.
Kami bersyukur buat kesempatan untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Setiap kali kami makan dari roti dan minum dari cawan ini, kami mengingat kembali pengorbanan dan kematian Yesus di atas kayu salib demi menyelamatkan setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu atas kami. Roh Kudus menolong setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang mentaati Tuhan secara totalitas. Kami taat kepada Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Di ibadah sulung, ibadah perdana kami di tahun 2024 ini, kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa kerinduan dan harapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya kalau Tuhan beserta dengan kami, kalau Tuhan memimpin hidup kami, kalau Tuhan terlibat dalam hidup kami, dan kami mau taat dan menuruti apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan, maka kami akan melihat sepanjang tahun 2024, kami akan melihat banyak terobosan-terobosan baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih Bapa di surga, bagimu segala kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2024. Dalam anugerahnya, dalam kekuatan dan kuasa kasih setianya, memandu kita untuk melihat dan mengalami keajaiban-keajaiban, pertolongan, penghiburan, dan penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidup setiap kita yang mengasihi Tuhan dan yang totalitas mengikuti dan mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.